Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, persembahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya untuk seluruh rangkaian kegiatan pembukaan kuliah pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI Angkatan 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021 Gorontalo 26 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2021 Miladiah. Untuk itu marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara pembukaan kuliah PPG dalam jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI Angkatan 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021 ini dengan bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan pengantar kata dari Ketua Panitia Pelaksana. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Herson Anwar MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Rektor yang kami hormati, para Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dekan selaku penanggung jawab kegiatan PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Ibu instruktur, proktor, admin, dan panitia penyelenggara yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan PPG. Yang pertama, Pak Rektor dan para instruktur serta mahasiswa sekalian, kita sudah melaksanakan beberapa agenda. Yang pertama, kita sudah melaksanakan BIMTEK berkaitan dengan peningkatan mutu dan kapasitas dosen, yakni BIMTEK penyusunan soal berbasis HOTS, refreshment, BIMTEK pembuatan video pembelajaran, yang kemarin sudah kita selesaikan, dan insya Allah hari ini secara resmi, insya Allah Pak Rektor akan membuka kegiatan perkuliahan ini. Perlu kami sampaikan ke Pak Rektor dan instruktur, serta para mahasiswa PPG Daljab LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo kita punya mahasiswa yang sudah direkomendasi oleh Panitia Nasional Kementerian Agama. Di madrasah kita punya 75 untuk angkatan pertama, terdiri dari rombel fikih ada 2, dengan jumlah mahasiswa 9 orang pada rombel 1 fikih dan rombel 2 fikih juga sama. Demikian pula untuk rombel Al-Quran Hadis, jumlah mahasiswanya 18, terdiri dari 2 rombel, ada 9 untuk Al-Quran Hadis 1 dan 9 di Al-Quran Hadis 2. Demikian halnya juga untuk Akidah Alaq, kita punya 2 rombel, Akidah Alaq 1, Akidah Alaq 2, sama-sama juga jumlah mahasiswanya 18 dibagi menjadi 2 kelas. Untuk rombel Bahasa Arab, kita punya mahasiswa 21 orang, dari 21 orang kita bagi menjadi 2, di rombel Bahasa Arab 1 ada 11 orang, dan rombel Bahasa Arab 2 itu ada 10 orang. Khusus untuk PAIS,
atau PAI sekolah. Di PAI sekolah kita punya mahasiswa ada 117. Dari 117 kita membaginya menjadi 8 rombongan belajar. Rata-rata jumlah mahasiswa di satu rombel ada 13 sampai 14 orang. Bapak Ibu instruktur sekalian yang kami hormati, insya Allah nanti skema kita sebagaimana yang sudah sering kali kita sampaikan pada kegiatan BIMTEK maupun refreshment, bahkan pertemuan-pertemuan Zoom meeting yang dilakukan, skema pembelajaran kita memang harus kita pahami bersama antara mata kuliah, modul, dan bahan kajian. Di PPG ini kita punya 3 mata kuliah. Jadi ada mata kuliah pendalaman materi. Pendalaman materi itu ada 5 SKS, dan dari 5 SKS nanti ada pendalaman materi berkaitan dengan pedagogik, dan ada pendalaman materi bidang studi. Mata kuliah yang kedua adalah mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, insya Allah nanti akan dilaksanakan kurang lebih 12 hari dari waktu yang sudah diskedulkan atau dijadwalkan. Insya Allah nanti sesudah itu ada satu mata kuliah lagi adalah praktik pengalaman lapangan. Kita juga membaginya menjadi 2 berdasarkan petunjuk teknisnya, ada PPL 1 dan PPL 2. Nah, inilah mata kuliah yang akan dijalankan kurang lebih lamanya 3 bulan. Sehingga teman-teman instruktur yang sudah terjadwal di pendalaman materi, baik itu bidang studi maupun pedagogik, nanti akan mengikuti sebagaimana jadwal yang ada. Di perangkat pembelajaran, insya Allah nanti akan kita adakan BIMTEK lagi. Insya Allah jedah waktu dari pendalaman materi ke perangkat pembelajaran untuk menyamakan persepsi tentang perangkat yang nanti akan disajikan atau dibelajarkan kepada mahasiswa. Di perangkat pembelajaran ini Pak Rektor, untuk pengembangannya itu ada perangkat pembelajaran sendiri, setelah di dalamnya juga ada PTK. Jadi di perangkat pembelajaran kita nanti akan BIMTEK-kan kepada seluruh dosen. Nanti untuk PTK, di dalam PTK itu ada new model peer teaching. Kenapa new model peer teaching? Karena ini paradigma baru di dalam model pelaksanaan kelompok kelas kecil. Demikian pula di PTK dengan durasi waktu yang pendek tetapi bisa menghasilkan yang maksimal. Bapak Rektor dan para instruktur sekalian yang saya hormati, kami dari penyelenggara, alhamdulillah Pak Rektor, dari seluruh instruktur yang diajukan untuk menjadi pengajar di LPTK Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo ada 39, dan dari 39 di skema untuk angkatan 1 kita menggunakan 37 dosen. Dari 37 dosen kita pilah lagi instruktur yang mengajar atau memberikan perkuliahan di kelompok madrasah dan di kelompok PAI. Sehingga kalau Bapak Ibu dosen sudah melihat namanya ada di PAI, tentu tidak ada lagi namanya di madrasah. Demikian sebaliknya. Sehingga menggunakan akun yang ada, maka sesuaikan dengan karakteristik dari pengelompokan, baik itu madrasah maupun PAI. Terakhir, kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman tim IT yang sudah berjibaku selama ini, para panitia, alhamdulillah Pak Rektor, Pak Dekan, dan seringkali ditengok-tengok oleh Pak Dekan bersama kami. Pak Rektor juga sekali-sekali memantau kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelenggarakan pembukaan kuliah. Dan insya Allah ke depannya 30 hari ke depan kita akan melangsungkan pendalaman mata kuliah, pendalaman materi. Untuk itu kami selaku penyelenggara meminta kepada Pak Rektor untuk membuka secara resmi perkuliahan pendidikan program profesi guru dalam jabatan tahun akademik
tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Herson Anwar MPD. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Lukman Arsyad MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amawala. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati instruktur, yang saya hormati proktor, yang saya cintai, saya muliakan para peserta dan panitia pelaksana. Untuk peserta, dua hal yang kami ingatkan. Yang pertama, sehat-sehatlah agar tuntas dalam belajar mandiri ini. Yang kedua, sehatlah dalam sinyal. Cari kekuatan sinyal di mana saja. Kalau toh sinyal itu ada di laut, berasramalah Anda di laut untuk mencari sinyal itu. Yang kedua kepada kita semua, yakni kami sampaikan bahwa instruktur itu adalah komandan diam dalam pembelajaran, hanya akan memberikan isyarat, baik itu dalam chat maupun narasi video. Kemudian pada Bapak Ibu Proktor, mudah-mudahan dalam pengawalan ini kita selalu kerjasama yang baik dengan para instruktur. Inilah yang dapat sampaikan pada panitia pelaksana yang siang malam bekerja, tim IT. Saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Bapak Ibu hadirin seluruh peserta, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo sekaligus membuka dengan resmi seluruh rangkaian kegiatan kuliah pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI Angkatan 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Lahaji MAG. Baik, makasih Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terhormat Ketua Panitia, terhormat Bapak-Bapak Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dekan, Wakil Direktur, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, teristimewa kepada Bapak Ibu Instruktur atau dosen, pendamping, dan panitia. Dan teristimewa lagi adalah saudara-saudara atau adik-adik mahasiswa. Saya panggil adik-adik saja karena yang jelas peserta ini adalah masih di bawah 60. Ya, umurnya 60. Kalau saya sudah 60. Ya. Nah, kalau guru-guru kita ini kalau sudah 60 sudah pensiun ya. Tetapi saya kira
guru-guru kita ini yang ikut PPG ini ada yang masih 50, 40, 30 ya, masih energik. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan ya oleh panitia pusat, oleh panitia lokal kurang lebih dari 3 bulan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita sempat bertemu walaupun tidak secara tatap muka langsung tetapi lewat virtual, lewat daring dalam pembukaan kuliah ini. Salawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selamat datang Bapak, Ibu, saudara, mahasiswa di kampus IAIN Sultan Amir Gorontalo. Barangkali ada yang belum tahu di mana itu Gorontalo, karena saya mendapat laporan bahwa mahasiswa kita ini terdiri dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Mianga sampai Pulau Rote. Jadi mahasiswanya kurang lebih 300-an lebih ya, menjadi mahasiswa PPG IAIN Sultan Amir Gorontalo. Tentu Bapak Ibu bertanya di mana Gorontalo, ya, ya, karena ini lewat daring. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bahwa Gorontalo ada di Pulau Sulawesi, ya, yang ditunjuk oleh pusat menjadi penyelenggara LPTK. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Dekan, panitia telah berjuang di pusat untuk ditunjuk menjadi lembaga LPTK. Oleh sebab itu amanah yang diberikan bisa dikelola dengan baik dan adik-adik mahasiswa bisa lulus ya. Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu, saudara adalah guru. Dengan mata pelajaran tadi yang sudah disampaikan, sudah menguasai sebenarnya. Sudah tahu mata pelajaran ini. Ya, sudah menguasai, bahkan bertahun-tahun sudah mengajar fikih, mengajar ini, ya. Nah, cuma karena di masa pandemi ini, ya, lewat daring, ya, penguasaan IT di sini. Saya juga belum tahu tentang IT, saya belajar, ya. Karena saya juga menjadi salah seorang instruktur, jadi saya harus belajar. Demikian juga Bapak Ibu sekalian harus belajar bagaimana penguasaan IT-nya. Tapi disampaikan bahwa ada yang sudah tidak tahu, tapi belajar sama anaknya, sama cucunya ya, bagaimana belajar lewat daring dan menyampaikan, ya, mentransfer ilmunya ke mahasiswanya, ke anak didiknya juga lewat daring. Ya. Nah kalau ini berhasil saya kira luar biasa dan pembelajaran jarak jauh itu menjadi hal yang boleh jadi ke depan menjadi alternatif ya. Kalau memang pandemi ini tidak berakhir ya. Jadi PJJ pembelajaran jarak jauh itu menjadi alternatif. Dan inilah momennya yang tepat Bapak Ibu bisa belajar ya. Kalau dari si konten Bapak Ibu sudah menguasai mata pelajarannya ya. Ya, yang mengajar fikih, mengajar Quran hadis sudah ya. Tetapi bagaimana cara mentransfernya lewat pembelajaran jarak jauh ini perlu keterampilan ya. Perlu penguasaan IT. Nah, Bapak Ibu diajar di sini bagaimana mendownload, bagaimana lewat berkomunikasi jarak jauh, bagaimana mendownload video ya. Karena terus terang pembelajaran ini active learning. Yang aktif adalah mahasiswanya. Paling tidak 75 sampai 80% mahasiswa yang aktif. Kita instruktur ini sebagai hanya mediasi ya. Bagaimana memfasilitasi, memediasi gitu. Tapi yang aktif adalah mahasiswa bagaimana menggunakan perangkat-perangkat IT ini untuk ditransfer
ke mahasiswanya, ke anak didiknya nanti, ya, kalau memang ini pembelajaran jarak. Selama 1 tahun lebih kita bergelut dengan pembelajaran jarak jauh lewat daring, ya Bapak Ibu banyak keluhannya juga, ya. Ya. Nah sekarang difasilitasi oleh pemerintah untuk bagaimana mendapatkan ilmu ini, ya alhamdulillah Bapak Ibu sudah lulus. Banyak yang ikut tes tapi tidak lulus, ya, karena untuk meningkatkan, di samping meningkatkan keterampilan ilmunya, juga meningkatkan income-nya, ya, karena butuh sertifikasi, ya. Nah ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, sertifikasi, dan saya berharap saudara, ibu-ibu, bapak-bapak guru bisa lulus, dan kita berusaha karena kita ini baru, ya, alhamdulillah ditunjuk baru tahun ini, tahun 2021 ini, untuk sebagai penyelenggara, alhamdulillah, ya kita akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu juga membantu kami supaya Bapak Ibu harus lulus, ya, ya. Karena menjadi penilaian juga penelitian nasional kalau Bapak Ibu tidak lulus. Bagaimana caranya lulus? Tentu Bapak Ibu yang menentukan kelulusannya, bukan instrukturnya. Bapak Ibu yang proaktif, active learning, ya, belajar apa yang sudah disampaikan oleh instruktur, bagaimana mendownload, bagaimana menanggapi, bagaimana chatting, dan seterusnya. Bapak Ibu barangkali sudah oleh panitia sudah kemarin 2 hari, ya, disampaikan bagaimana pembelajarannya, terus terang harus dikuasai. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya dengar ada mahasiswanya dari Sumatera, dari Kalimantan, alhamdulillah. Suatu saat nanti Bapak Ibu karena kuliahnya di Sultan Gorontalo bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Kalau sudah lulus, dapat sertifikasi, dapat income, ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, karena kita berharap Bapak Ibu bisa juga ke Gorontalo, ya, untuk melihat kondisi Gorontalo. Kampus kita ini ada 2, ada di kampus 1 di Kota Gorontalo, di kampus 2 di Kabupaten Gorontalo, ya. Jadi kita punya kurang lebih 300 dosen, karyawan 100 kurang lebih, ya. Bisa jalan-jalan ke Gorontalo, ya mudah-mudahan, ya. Kalau yang dari Gorontalo tidak ada masalah, dari Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Tengah, ya dekat. Tapi yang dari Sumatera, Kalimantan, ya, atau dari Jawa, ya, kalau tidak salah ada juga, ya, alhamdulillah bisa kita berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, dan berharap kalau ada kesempatan, umur panjang, sehat-sehat, bisa datang langsung dengan ke Gorontalo, melihat kampus di mana Bapak Ibu selama 3 bulan dapat transfer ilmu, ya. Mudah-mudahan kita berharap bisa lulus, mendapat sertifikat yang bisa mengangkat profesi guru dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, karena paling tidak Bapak Ibu bisa menjadi guru, bisa menjadi pendidik yang profesional. Nah, pengusahaan IT perlu karena ini adalah pembelajaran jarak jauh. Tadi disampaikan kita punya dosen 37 orang, ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini dosen-dosen kita, instruktur kita, sehat-sehat juga. Demikian juga Bapak Ibu peserta, mahasiswa, sehat-sehat selalu, ya. Selama 3 bulan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Saya kira ini dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu peserta PPG, dan selamat datang di kampus YN Sultan Amai Gorontalo, walaupun tidak secara langsung, tapi melalui pembelajaran jarak jauh. Mari kita buka pembukaan kuliah PPG tahun akademik 2021 dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Haji Lahaji MAG, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi seluruh rangkaian kegiatan kuliah pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI Angkatan 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021. Bapak Ibu seluruh peserta yang kami hormati, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara pembukaan kuliah pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru madrasah dan guru PAI Angkatan 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021. Dan mari kita akhiri seluruh rangkaian acara pembukaan kuliah ini dengan bersama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.